Oke, kembali lagi dengan channel Bali Pengajar. Kali ini kita akan bahas mekanisme pengangkatan tenaga ASN menjadi P3K tahun 2022 yang baru saja disampaikan oleh PLT Dirjen GTK Ibu Nunu. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami tetap memberikan informasi dalam dunia pendidikan dan matematika. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kembali lagi kita bahas tentang mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Sini telah dibahas oleh Dirjen GTK tentang mekanisme terbaru bagi teman-teman pejuang ASN. Oke, dijelaskan oleh Ibu Nunuk di webinar yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 6 Oktober 2022. Berikut penjelasan. Penjelasan yang dilakukan oleh Dirjen GTK yaitu slide yang ini. Kita bahas bersama teman-teman. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Kita ketahui bersama yaitu mekanisme pertama, kedua, dan ketiga. Pada mekanisme pertama ini adalah diisi oleh peserta yang lolos passing grade pada tahun 2021. Dan itu pun diisi oleh pelamar-pelamar yang THK 2, honor negeri, lulusan PPG, dan guru swasta yang telah lolos passing grade. Oke, jika ini tersedia maka baru diberikan ke formasi yang kedua. Kedua ini adalah seleksi kesesuaian dan verifikasi. Seleksi ini dilaksanakan untuk mempertimbangkan dimensi kompetisi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Dan mekanisme yang kedua ini diisi oleh pelamar yang THK 2, guru honor negeri yang mengabdi minimal 3 tahun yang terdata di Dapudik. Jika masih tersedia baru diberikan ke mekanisme yang ketiga, yaitu seleksi tes yang mirip dengan tes pada tahun 2021, teman-teman. Di mana pelamarnya diisi oleh honorer negeri yang terdata di Dapudik di bawah 3 tahun, lulusan PPG, terutama PPG prajabatan nih teman-teman. Dan guru swasta yang terdata di Dapudik. Oke, ini alur pendataan pelamar. Pada prinsipnya semua pelamar yang maupun mekanisme pertama, kedua, ketiga atau P1, P2, P3 atau pelamar umum semua login di akun SCNBKN. Dan ini ada catatan dari Dirjen GTK bahwa NIK itu harus sesuai antara Dapudik dengan Dukcapil. Silakan teman-teman cek Dapudik, NIK yang terdata itu harus sinkron baik Dapudik dan Dukcapil. Tak ada juga pengecekan seperti NUPTK, terus kualifikasi pendidikan bisa dicek di info GTK, teman-teman. Tempat juga booming kemarin pengecekan di info GTK. Nah, dari pengolahan secara sistem ini, otomatis sistem akan memilih teman-teman masuk ke kategori P1, P2, P3 atau pelamar umum, teman-teman. Ini base system. Jadi tidak perlu lagi diatur, tapi sistem yang ngatur apakah teman-teman masuk ke P1, P2, P3 maupun pelamar umum, teman-teman. Ini mekanisme untuk yang pertama, terutama untuk penempatan guru yang passing grade pada 2021. Bagi teman-teman yang lulus passing grade tahun 2021 itu langsung penempatan, teman-teman. Cuman prioritasnya juga dibagi, di mana THK 2 yang menjadi prioritas pertama dilanjutkan oleh honor negeri dan lulusan PPG dan honor swasta. Jadi itu pun pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai dari teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara serta usia. Ini mekanisme pada P1 lebih tepatnya bagi teman-teman yang lulus passing grade pada tahun 2021. Oke, ini alur seleksi untuk P1, teman-teman. P1 ini tetap login di SCN. Oke, sistem akan mengalokasikan penempatan pada teman-teman P1, kemudian dilakukan proses pemberkasan dan kemudian bertugas di tempat penempatan. Ini berita baik buat teman-teman yang P1 yang
setelah lulus pesingkat tahun 2021, maka otomatis dilaksanakan penempatan dan pemberkasan teman-teman. Selamat bagi teman-teman P1. Kemudian ini mekanisme seleksi P1 yang belum mendapatkan penempatan teman-teman. Jika belum mendapatkan penempatan, setelah login di SCN belum mendapatkan penempatan, maka ini contoh di layar ini adalah contoh dia guru IPA tetapi mengajar di SD. Teman-teman, dia akan diberikan kesempatan untuk memilih apakah menerima tempat yang sekarang atau menolak. Jika menjawab ya, maka dia akan menunggu penempatan entah tahun depan dan kapan dengan status sebagai guru honorer di daerah tempat saat ini. Nah, jika dia tidak mau, maka dia bisa memilih tidak, otomatis dia turun menjadi P2 atau P3 atau jalur umum. Nah, jika dia P1 maka menjadi P2 dengan mekanisme observasi dan bisa memilih tempat formasi yang diinginkan. Jika lulus, maka bisa ditempatkan di tempat tugas. Ini penyesuaian formasi bagi pelamar P1. Oke, ini contoh. Jika sekolah A terdapat 2 formasi tapi gurunya tidak lulus, sedangkan di sekolah B dan C itu gurunya yang lulus passing grade, maka formasi yang 2 di sekolah A ini dipindahkan formasinya ke sekolah B dan C. Bukan gurunya yang dipindahkan ke sekolah A, tapi formasinya yang dipindahkan. Oke, ini mekanisme yang kedua bagi teman-teman pelamar THK 2 dan guru honorer negeri yang minimal mengabdi 3 tahun dan terdaftar di Dapudik minimal 3 tahun teman-teman. Seleksi ini dilaksanakan berbeda dengan tes pada tahun sebelumnya. Seleksinya dilaksanakan dengan mekanisme kesesuaian dan verifikasi. Pada seleksi ini dilaksanakan 4 dimensi. Yang pertama, kualifikasi akademik, kompetensi teknis, kinerja, pemeriksaan latar belakang, serta wawancara teman-teman. Dan ini dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Nanti ada pembahasannya. Oke, ini alur seleksi pelamar prioritas kedua dan ketiga atau mekanisme yang kedua, karena mekanisme seleksi yang kedua itu diisi oleh P2 dan P3 teman-teman. Kita ketahui bersama P2 dan P3 ini adalah THK 2 serta guru honorer negeri yang mengabdi dan terdata di Dapudik minimal 3 tahun. Oke, P2 P3 ini tetap login di SCN. Kemudian mereka teman-teman memilih formasi. Setelah itu ada seleksi administrasi oleh Pemda. Kemudian ada proses sanggah administrasi. Setelah itu clear, maka ada pengumuman seleksi administrasi. Kemudian setelah itu baru seleksi kompetensi. Oke, dengan mekanisme penyesuaian itu. Kemudian ada proses sanggah kompetensi. Dan terakhir ada pengumuman seleksi kompetensi. Nah, guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan teman-teman. Oke, pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Ini ilustrasinya. Jika sekolah A dan sekolah B terdapat formasi masing-masing 1, sekolah B juga 1, pelamarnya juga 1, dan sekolah C tidak ada formasi, begitu juga sekolah D, tetapi sekolah C dan D ini ada pelamarnya. Dan ternyata setelah melakukan proses mekanisme yang kedua ini atau verifikasi dan observasi ini, ternyata penilaiannya itu pelamar sekolah C dan sekolah D ini memiliki nilai tertinggi atau disebut sebagai pemenang. Maka formasi sekolah A dan B ini akan pindah ke sekolah C dan D. Sesuai dengan prinsipnya tadi bahwa formasinya yang pindah ke sekolah C dan D, bukan gurunya yang berpindah ke sekolah A dan B, tapi formasi yang pindah ke sekolah C dan D, teman-teman. Yang ketiga ini adalah sekolah A dan sekolah B ini memiliki 1 formasi dan 1 pelamar, masing-masing 1 pelamar. Sekolah C dan D ini memiliki 2 formasi. Dan kelebihan guru, karena tidak akan mungkin formasi ini pindah ke sekolah C dan D, otomatis formasi ini diisi oleh
pelamar sekolah A dan B. Oke, ini mekanisme penilaian. Akun penilaian dibentuk secara berjenjang, teman-teman, untuk seluruh pelamar. Oke, dinas akan membuat akun pengawas sekolah akan membuat akun kepala sekolah, dan kepala sekolah akan membuat akun guru senior. Nah, semua sekolah yang memiliki pelamar wajib memiliki akun baik kepala sekolah ataupun guru seniornya, yang walaupun pada sekolah tersebut tidak ada formasi, teman-teman, tetapi ada pelamar, maka sekolah tersebut wajib membuat akun baik kepala sekolah maupun guru seniornya. Dan sedangkan akun untuk pelamarnya diatur otomatis oleh SCN, teman-teman. Oke, ini seleksi kesesuaian. Ini kita ketahui bahwa latar belakang ini seperti penyalahgunaan narkotika dan sebagainya itu dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Nah, kompetensi ini dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan, dan bobotnya itu 40%. Sedangkan kinerja bobotnya 60% tetap dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Ini bobot penilaiannya. Jika sekolah tersebut terdapat guru senior, kepala sekolah, dan pengawas, maka persentasenya 50% kepala sekolah, 30% guru senior, dan 20% pengawas. Jika tidak ada kepala sekolah, maka otomatis 60% diberikan kepada guru senior. Jika tidak ada guru senior, maka kepala sekolah 70%. Dan ini bisa teman-teman lihat presentasi bobot dari penilaian. Oke, ini penilaian kompetensi. Ini indikatornya seperti tertuang pada Undang-Undang Guru dan Dosen. Indikator kepribadian, pedagogik, personal, dan sosial, teknis, manajerial, dan sosial kultural. Ini indikatornya dan butir soalnya, teman-teman. Ini contoh instrumen seleksi sesuaian kompetensi yang diisi oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru senior. Mereka akan mengisi sesuai dengan real dari keadaan, teman-teman. Itu mekanismenya sudah ada nanti pada masing-masing penilai. Oke, ini eksekusi instrumen penilaian kinerja. Aspek yang dinilai adalah orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Oke, tentu ya penilaiannya tetap kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Dan verifikatornya adalah Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Oke, ini mekanisme yang ketiga, yaitu adalah pelamar umum. Mekanismenya seleksi tes, mirip dengan seleksi yang dilaksanakan pada tahun 2021, teman-teman. Tapi bersama tes yang dilaksanakan 2021 itu kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Ini hampir mirip, tidak ada bedanya. Dari butir soal, waktu, dan bobotnya, teman-teman. Dan ini seleksi tes dan pelamar umum ini diikuti oleh honorer negeri yang terdata Dapodik di bawah 3 tahun, serta lulusan PPG, terutama PPG dalam prajabatan, serta guru honorer swasta yang terdata di Dapodik, teman-teman. Oke, ini alur seleksi pelamar umum. Tetap login di SCN, kemudian memilih formasi, ada seleksi administrasi, ada sangga administrasi, kemudian pengumuman seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi ini dengan cara tes tentunya, kemudian sangga kompetensi, dan pengumuman seleksi kompetensi, dan guru yang lulus sesuai formasi yang dipilih, teman-teman. Tentu seleksi kompetensi dilaksanakan dengan metode seperti tahun 2001 itu CAT, komputer access test. Oke, ini pendaftaran SCN P3K Guru 2022. Oke, langkah yang pertama adalah daftar akun SCN di halaman scan.bkn.go.id dan login ke akun setelah dibuat, lengkapi biodata, unggah persyaratan, dan memilih formasi, melakukan resume pendaftaran, dan menghasilkan portofolio.
Oke, pelamar yang sudah memiliki akun SCN, login lagi, kemudian pemutaran data, jika diperlukan, memilih formasi, observasi, dan melaksanakan rusum pendaftaran. Oke, mungkin itu hal yang disampaikan dari Dirjen GTK. Semoga teman-teman para pejuang ASN bisa sukses dalam seleksi kali ini, dan silakan mempersiapkan diri teman-teman mumpung ada kesempatan. Mungkin sebelum akhiri, bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami tetap memberikan informasi pada dunia pendidikan dan matematika. Oke, cukup sekian dan terima kasih.